menjelaskan tentang pengertian teks laporan hasil observasi dan struktur teks laporan hasil observasi, perbedaan definisi dan deskripsi, sifat teks laporan observasi, dan kalimat kompleks dan simpleks. Pertama, di sini saya akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul kucing. Kalian bisa melihatnya nanti terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang teks laporan hasil observasi. Seperti yang kalian ketahui, dari contoh teks laporan hasil observasi, saya akan membahas tentang kucing. Seperti itu. Pertama, pengertian teks laporan observasi itu apa sih? Nah, pengertian teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau kita mengamati secara langsung, itu disebut dengan observasi. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks hasil laporan observasi atau yang disebut dengan teks LHO. Di sini ada 3 bagian, yaitu definisi umum. Apa sih definisi umum? Seperti ini. Contohnya, kucing adalah atau kucing merupakan itu yang termasuk definisi umum. Seperti itu. Nanti saya akan memberikan contohnya. Di sini kalian bisa melihat. Nah, selanjutnya ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan bagian yang berisi detail objek, bagian atau jenis. Seperti itu. Kayak misalnya jenis-jenis kucing atau sebagainya. Nanti saya akan memberikan contohnya di sini supaya kalian bisa melihatnya. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu tentang apa sih manfaat kucing itu? Mungkin kucing itu bulunya bisa dijadikan aksesoris kayak seperti membuat mantel atau apa, atau menjadi hewan peliharaan gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan definisi dan deskripsi. Apa sih perbedaan definisi dan deskripsi? Definisi yaitu menerangkan mengenai sebuah gambaran yang umum, sedangkan deskripsi menggambarkan terhadap sesuatu yang lebih spesifik dan diterima oleh panca indera. Contohnya, kucing ialah hewan mamalia berkaki 4. Selanjutnya, kucing mempunyai bulu yang sangat lebat dan halus. Seperti itu. Selanjutnya, pada kalimat definisi, apabila kata atau kalimatnya dibalikan, maka tidak akan ada perubahan atau merusak arti yang terkandung dalam kalimat tersebut. Sedangkan pada kalimat deskripsi tidak bisa. Contohnya seperti ini. Mamalia ialah hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui ialah mamalia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat teks laporan hasil observasi. Di sini ada 3 macam teks laporan hasil observasi. Pertama, bersifat informatif. Apa sih bersifat informatif itu? Nah, teks laporan hasil observasi yang ditulis sangat berguna dan dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat memberikan informasi tentang objek yang telah diamati untuk para pembaca. Seperti itu. Yang kedua, bersifat komutatif. Nah, berarti teks laporan hasil observasi yang ditulis menggunakan gaya dan bahasa seakan-akan seperti
harus faktual, nyata, benar, terjadi, dan tidak mengada-ngada, serta isinya berdasarkan oleh informasi-informasi yang sah mengenai kejadian yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kalimat simpleks dan kompleks. Sebelum kita membahas tentang kalimat simpleks dan kompleks, saya akan ingatkan mengenai fungsi dalam kalimat karena ada hubungannya dengan kesederhanaan kerumitan kalimat yang akan kita bahas. Fungsi dalam kalimat ada 4, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi nanti yang rumit dan sederhana itu adalah si fungsi. Nah, kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat. Kalimat simpleks itu disebut juga dengan kalimat tunggal. Jadi kalau kalian bingung klausa itu apa? Klausa merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang menduduki dua fungsi atau lebih. Jadi klausa itu pasti terdiri atas dua kata minimal dan terdiri atas dua fungsi minimal. Ingat, fungsi tadi ada subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau misalnya klausa terdiri atas fungsi subjek dan predikat itu boleh. Klausa terdiri dari subjek, predikat, objek juga boleh. Subjek, predikat, objek, dan keterangan juga boleh banget. Jadi klausa itu bedanya dengan kalimat adalah klausa itu biasanya tidak diakhiri dengan tanda titik, sedangkan dengan kalimat wajib diakhiri dengan tanda titik, kecuali kalau misalnya kalimatnya adalah kalimat pertanyaan, maka diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimatnya adalah kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri di kalimat simpleks. 1. Memuat satu klausa lengkap yang boleh terdiri atas subjek, predikat, subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, keterangan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa boleh sekali terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Yang penting fungsinya minimal subjek, predikat. Yang kedua, kalimatnya sangat sederhana karena hanya terdiri dari satu klausa saja. Ingat, satu klausa di sini berarti ada hubungannya dengan jumlah fungsi. Jadi, kalimat simpleks itu hanya boleh terdiri atas satu fungsi subjek, satu fungsi predikat, satu fungsi objek, satu fungsi keterangan, dan tidak boleh lebih. Ciri ketiga, kalimat simpleks umumnya berisi tentang suatu kejadian atau satu peristiwa saja. Contoh kalimatnya, saya makan nasi goreng di kantin. Jadi di sini kalian lihat bahwa ada satu peristiwa atau satu kejadian saja. Saya hanya makan nasi goreng di kantin. Jadi tidak saya barengi dengan sambil saya minum es teh atau saya sambil ngobrol dengan teman. Itu tidak boleh. Seperti itu. Yang keempat, kalimat simpleks tidak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Jadi apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya atau dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Misalnya, saya makan nasi goreng di kantin. Nah, di sini kan tidak ada konjungsinya. Beda lagi kalau saya kasih konjungsi seperti ini.
sini saya sudah bilang bahwa kompleks merupakan kalimat rumit. Berarti akan ada kalimat yang kita bahas di sini. Kembali lagi bahwa rumit di sini adalah dari segi fungsi di dalam kalimat. Jadi dalam kalimat simpleks itu hanya boleh masing-masing satu fungsi. Fungsi dalam kalimat subjeknya hanya boleh satu, predikatnya hanya boleh satu, dan seterusnya. Kalau kalimat kompleks boleh dan bebas untuk subjeknya dua, predikatnya dua, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua predikat atau dua verba utama atau lebih. Ciri-ciri kalimat kompleks: 1. Terdapat dua peristiwa, satu kejadian di dalam kalimat kompleks. Jadi dalam kalimat tersebut sangat boleh ada dua kejadian yang ditulis secara bersamaan. Yang kedua, struktur dalam kalimat kompleks dipisahkan menggunakan tanda koma maupun tanda konjungsi atau tanda penghubung. Konjungsi itu tahu ya? Konjungsi itu contohnya ada dan, atau, lalu, kemudian, dan lain-lain. Ketiga, mempunyai dua subjek dan predikat di dalam kalimat kompleks. Memiliki dua atau lebih subjek predikat di dalam kalimat. Jadi subjeknya lebih dari satu. Contoh kalimat kompleks adalah saya dan ibu membeli sayur dan buah-buahan di pasar. Nah, ada dua subjek di sini, yaitu saya dan ibu. Kemudian ada dua objek di sini, yakni sayuran dan buah-buahan. Nah, kalian sudah mengerti kan apa yang saya jelaskan tadi dari pengertian teks laporan hasil observasi dan struktur teks laporan hasil observasi, perbedaan definisi dan deskripsi, sifat teks laporan hasil observasi, dan kalimat simpleks dan kompleks. Jika kalian tidak mengerti, kalian boleh mengulang kembali video yang saya jelaskan. Dan maaf bila ada kata-kata yang salah dalam mengucapkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.